Setelah pengumuman mengejutkan Jurgen Klopp bahwa ia akan meninggalkan Liverpool di akhir musim, perhatian pun berfokus pada siapa yang akan menggantikan legenda Jerman itu di Anfield. Awalnya untuk waktu yang lama, nama Xabi Alonso tampak akan menduduki kursi panas itu. Tetapi ia akhirnya menolak tawaran Liverpool dan Bayern Munchen dan tetap berada di Bayer Leverkusen. Kemudian nama pelatih Sporting CP, Ruben Amorim, menjadi kandidat berikutnya. Namun minat Liverpool tampaknya mendingin baru-baru ini. Pelatih asal Portugal itu sekarang lebih mungkin untuk menggantikan David Moyes di West Ham jika dia ingin pindah ke Liga Inggris. Dan kini dalam beberapa hari terakhir, nama Arne Slot dari Feyenoord mencuat. Arne Slot dulu adalah kandidat nomor 1 Tottenham setelah kepergian Antonio Conte. Tetapi Spurs akhirnya memilih Ange Postecoglou. Liverpool tampaknya akan lebih gigih untuk mendatangkan Arne Slot. Pekan ini dilaporkan bahwa negosiasi atas paket kompensasi sedang berlangsung dengan baik. Dengan tawaran gaji besar, kemungkinan cukup untuk menggoda Arne Slot untuk meninggalkan Eredivisie. Slot diketahui tertarik dengan tantangan baru. Tetapi apakah dia cocok untuk raksasa Merseyside itu? Dan apakah pelatih yang dijuluki Pep Guardiola asal Belanda ini akan menjadikan Liverpool rasa Manchester City? Mari kita lihat kemungkinannya. Biasa saja sebagai pemain sepak bola. Meskipun karir bermain Arne Slot jauh dari gemilang, menurut mantan rekan setimnya, ia tampak mempersiapkan segalanya untuk perjalanan menuju karir kepelatihannya. Ia memulai karirnya sebagai pemain sepak bola di PEC Zwolle, menembus tim utama dan membantu mereka meraih gelar kasta kedua di tahun 2002. Lalu pindah ke NAC Breda, di mana ia menghabiskan 5 tahun sebelum mengakhiri karirnya dengan bermain di Sparta Rotterdam dan kemudian kembali ke Zwolle, di mana ia meraih gelar liga keduanya. Kedua trofi tersebut adalah satu-satunya gelar besar yang ia dapatkan sebagai pemain. Namun meskipun sang gelandang serang yang anggun ini memiliki kesuksesan yang terbatas, otak kepelatihannya sudah mulai bekerja. Mantan rekan setimnya, Bram van Polen, mengatakan bahwa Arne Slot terus melatih rekan-rekannya dalam tim selama latihan. Ia sudah jelas terlihat sebagai calon pelatih masa depan. Rekan lainnya, Edwin de Graaf, sependapat dengan Polen. Saat dia bertanya kepada pelatih mengapa mereka menggunakan taktik tertentu, dan di ruang ganti, Arne Slot akan menjelaskan kepada rekan-rekannya tentang cara pressing atau bertahan yang diinginkan pelatih mereka. Arne Slot juga kerap memberikan saran kepada pelatihnya, tapi dia akan melakukannya dengan cara yang baik. Dia tidak akan melakukannya dengan sikap yang buruk. Dia akan bertanya kepada sang pelatih. Slot juga jeli melihat taktik lawan, dan ini kerap menjadi info penting bagi sang pelatih. Beralih menjadi pelatih sepak bola, klub Zwolle jelas mengenali potensi Arne Slot. Mereka pun langsung menawarkan dia posisi pelatih muda ketika ia gantung sepatu pada tahun 2013. Setelah pindah ke tim senior Cambuur sebagai asisten sementara beberapa tahun kemudian, ia diberi kesempatan besar pertamanya ketika John van de Brom memperkerjakannya sebagai asisten di AZ Alkmaar. 2 tahun kemudian, ia naik ke posisi nomor 1 dan mencatatkan prestasi awal yang sangat mengesankan dalam peran tersebut. Ketika musim 2019-2020 dihentikan karena pandemi COVID-19, AZ Alkmaar hanya tertinggal dari pemimpin Ajax Amsterdam dengan selisih gol dengan sisa 9 pertandingan. Pada musim sebelumnya, skuad asuhan Arne Slot tertinggal 28 poin dari skuad asuhan Erik ten Hag, yang menunjukkan dampak transformatif dari promosinya menjadi pelatih kepala terhadap klub. Musim penuh keduanya tidak begitu mengesankan. Ajax kembali menjadi juara liga, tetapi Slot masih membawa AZ Alkmaar ke posisi ketiga, di mana mereka hanya tertinggal 1 poin di belakang PSV Eindhoven yang memiliki skuad dengan biaya jauh lebih mahal. The King of Rotterdam. Dengan reputasinya yang semakin meningkat, Arne Slot terpilih sebagai orang yang tepat untuk mengembalikan semangat Feyenoord setelah 2 tahun kepemimpinan Dick Advocaat kurang menginspirasi. Meskipun kehilangan mesin gol Steven Berghuis yang pindah ke Ajax Amsterdam, tanda-tanda awal terlihat bagus. Slot membawa Feyenoord ke posisi ketiga di musim pertamanya, dengan timnya mencetak 10 gol Eredivisie lebih banyak daripada yang mereka cetak di musim terakhir Advocaat. Sementara juga kebobolan 2 gol lebih sedikit. Mereka juga mencapai final Liga Konferensi Eropa, di mana mereka akhirnya dikalahkan oleh AS Roma asuhan Jose Mourinho. Slot benar-benar mengubah Feyenoord ketika dia mengambil alih pada tahun 2021.
Feyenoord sering disebut sebagai raksasa yang sedang tidur, tetapi itu tidak lagi terjadi. Pencapaian ini memberinya penghargaan Rinus Michels, yang diberikan kepada pelatih terbaik di Belanda pada tahun itu, meskipun musim berikutnya bahkan lebih baik. Setelah melakukan perombakan luar biasa di bursa transfer musim panas 2022, sejumlah pemain tim utama termasuk Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, dan Marcos Senesi semuanya hengkang meninggalkan klub. Segera menjadi jelas bahwa Arne Slot entah bagaimana berhasil meningkatkan skuadnya sambil menghasilkan keuntungan besar melalui penjualan pemain. Selain mungkin dari 3 atau 4 pemain starter, seluruh pemain inti dijual karena Feyenoord harus mencetak keuntungan. Mereka kemudian mendatangkan sekitar 15 pemain baru, dan semua orang memperkirakan musim itu menjadi musim transisi. Tapi itu sama sekali tidak terjadi dengan kedatangan David Hanko, Quinten Timber, dan Santiago Gimenez yang memiliki efek hampir instan. Feyenoord mengalahkan Vitesse dengan skor 5-2 pada hari pembukaan, dan ini menjadi pertanda untuk salah satu musim terbaik klub di era modern. Anak asuh Arne Slot meraih gelar Liga, dan alhasil ia mulai dilirik oleh klub-klub Liga Inggris. Namun saat itu dia memutuskan untuk bertahan, dan Feyenoord mungkin bisa finish teratas lagi musim ini, jika saja PSV Eindhoven tidak nyaris sempurna di Eredivisie. Tim Arne Slot setidaknya meraih kemenangan atas memuncak klasemen Liga di Piala KNVB, mengalahkan mereka di babak 16 besar sebelum kemudian mengangkat trofi setelah mengalahkan NEC di final yang penuh dengan drama. Apakah akan jadikan Liverpool rasa Manchester City? Hasil pertandingan berbicara sendiri, tetapi ini bukan satu-satunya alasan mengapa dia dengan cepat muncul sebagai salah satu pelatih yang paling dicari di Eropa. Mungkin yang lebih mengesankan daripada gelar yang dia menangkan di Feyenoord adalah bagaimana dia berhasil mengubah gaya bermain klub secara keseluruhan. Sebagai murid Pep Guardiola, dia telah membuat Feyenoord sangat menyerang dalam beberapa tahun terakhir, terbukti dengan peningkatan signifikan dalam jumlah gol yang dicetak sejak dia mengambil alih. Faktanya, dia bahkan menyebut City asuhan Pep Guardiola dan Liverpool asuhan Jurgen Klopp sebagai contoh indah dari gaya bermain yang dia suka. Tujuannya bukan untuk bermain secara ofensif, tapi ia percaya ini adalah cara untuk memenangkan banyak pertandingan. Biasanya ia mengandalkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kedua bek sayap mendorong tinggi dan melebar, dengan dua pemain sayap nominal sering bergerak ke dalam untuk membantu menciptakan rotasi yang menghancurkan di lini tengah. Pemain didorong untuk menghadapi lawan mereka juga, di mana tidak ada tim Eredivisie yang mencatatkan jarak membawa bola progresif yang lebih tinggi musim ini. Saat tidak menguasai bola, Feyenoord juga tampil menarik, dengan tim asuhan Arne Slot melakukan tackle di sepertiga lapangan penyerangan jauh lebih banyak sejak dia menggantikan Advokat. Namun jika mereka tidak bisa memenangkan bola, mereka cukup terlatih untuk mundur ke formasi hampir 6-3-1, membuat lawan mereka sangat sulit untuk menemukan ruang. Secara teknis, pengaruh Pep Guardiola terwakilkan oleh strategi tim asuhan Arne Slot di lapangan. Dia terobsesi dengan permainan menyerang dan penguasaan bola maksimal. Dominasi adalah hal terpenting dari strategi Arne Slot, layaknya Pep Guardiola. Di bawah kendalinya, Slot menjanjikan permainan seksi yang enak dilihat karena sesuai referensinya dalam memantau klub-klub yang berfilosofi sepak bola ofensif dan memikat. Nilai-nilai itu dia coba terapkan sesempurna mungkin dalam skuadnya. Sisi perfeksionisnya 11-12 dengan Pep Guardiola. Alasan yang bisa ancam karir Arne Slot di Liverpool. Dari perspektif Liverpool, semuanya terdengar sangat menjanjikan. Tetapi ada beberapa keraguan yang tersisa tentang apakah Slot akan sukses di Anfield. Dia bekerja dengan sangat baik di Feyenoord, menjuarai Liga dan Piala, serta mencapai final Eropa pada tahun 2022. Di sisi lain, dia mengikuti jejak seorang legenda dan mengelola klub besar bersama dengan semua media. Itu akan menjadi ujian baginya. Dan ini akan menjadi hal yang harus dipikirkan oleh Liverpool. Apakah Arne Slot memiliki kepribadian yang cukup besar untuk menangani sorotan terberat dari media? Sebagai pembelaannya, dia tidak pernah malu untuk menghadapi media dan mempertahankan pekerjaannya. Dengan gaya komunikasi lugasnya, ia berani berhadapan dengan jurnalis. Dia cukup vokal juga saat di pinggir lapangan. Ini sebenarnya berbeda jauh dengan kesehariannya yang sangat rendah hati. Tapi ada kekhawatiran saat dia akan berurusan dengan media di Inggris yang jauh lebih kritis.
Bagaimana menurutmu? Apakah Arne Slot sosok yang tepat untuk gantikan Jurgen Klopp? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.